Oke, ini yang kedua ya teman-teman ya. Jadi ini adalah saya bilang aja Kriuk Crispy Diary supaya gampang ya. Ini adalah Kriuk Crispy Diary yang part kedua seperti itu. Jadi supaya lebih mudah ya, lebih mudah diingat ya. Hanya seperti itu aja. Jadi eh, saya terus melanjutkan bagaimana cara kita how to beat the market ya. Bagaimana cara kita menaklukkan market dan memperoleh profit. Yuk lanjutkan Mbak Arisda. Sorry Mbak Marta. Next slide. Nah, ini saya bilang teori bodoh untuk cuan ya, karena menurut saya semua orang tahu dengan pernyataan ini ya, di mana untuk profit adalah kita membutuhkan beli di harga bawah dan menjual di harga atas ya, seperti itu ya. Sell buy on low and sell on high, atau buy high sell on higher ya, seperti itu. Jadi intinya adalah harga beli harus di bawah daripada harga jual supaya kita bisa profit. Tapi apakah sesimpel itu? Ini yang jadi pertanyaan buat kita ya. Jadi terkadang kita mengerti teori, mengerti apa ya, hal-hal yang memang berkaitan prinsipalnya kita ngerti, tapi apakah sesimpel itu? Ya, itu pertanyaannya. Silakan next slide. Nah, saya bilang seperti ini teman-teman. Untuk membeli di harga bawah dan untuk teman-teman memperbesar probabilitas untuk profit. Jadi, teman-teman mesti mengetahui seperti ini. Market ini adalah kita berbicara soal probabilitas ya. Karena apa? Kenapa saya bilang probabilitas? Saya tidak berbicara soal judi ya, tapi probabilitas. Karena apa? Di dalam market ini kita nggak pernah ada yang namanya hal yang pasti. Nggak ada yang namanya hal pasti dari market ya. Karena itu kita harus apa ya, mengoptimalkan rate probabilitas kita, winning probabilitas kita supaya lebih tinggi. Nah, supaya bisa lebih tinggi adalah kita harus mengenali area support dari sebuah saham ya. Itu basicnya seperti itu ya. Jadi ini adalah dasar dari technical analisa ya. Jadi support adalah area bawah, area batas bawah dari sebuah saham ya. Dan support yang dijebol ke bawah akan berubah menjadi resist. Ini adalah dasarnya. Kalau teman-teman trading, tapi teman-teman nggak ngerti support di mana, resist di mana, ya yang terjadi adalah teman-teman hanya adu adrenalin aja yang terjadi ya. Jadi ada saham bergerak sambar ya, wah kemudian turun gimana nih, cut loss, kemudian wah kalau naik gimana, jual. Tapi kalau teman-teman lebih mengerti apa yang namanya support, apa yang namanya resist, apa yang dinamakan batas bawah ya, di mana area-area tersebut biasanya buying powernya gede seperti itu di situ, maka susah jebolnya. Itu akan membuat probabilitas kita ya dalam memperoleh profit ini lebih tinggi teman-teman. Dan ini yang terjadi dari market kita. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti area-area sini ya akan lebih susah ya untuk mendapatkan winning probabilitas yang lebih besar. Silakan next slide. Nah, ini kebalikannya area resist. Resisten adalah area batas atas dari sebuah saham ya. Dan kebalikannya resist yang dijebol ke atas akan berubah menjadi support ya, seperti itu yang terjadi. Jadi, teman-teman harus ngerti di dalam market kita ya, dalam pergerakan sebuah saham kalau kita lihat chart itu ada yang namanya batas support dan namanya resist ya, atas dan bawah seperti itu. Nah, kalau kita mengenali area resist berarti kita mengenali resist ini adalah batas atas, di mana dalam area resist ini muncul yang namanya selling power ya. Orang menjual di harga atas rata-rata seperti itu. Nah, kalau orang rame-rame jual di harga atas dan teman-teman beli di harga yang orang jual tersebut ya, selling powernya besar. Yang terjadi adalah ketika harganya turun teman-teman nyangkut. Makanya sering terjadi ya, kita ngomong ya, kenapa kalau kita beli saham, sahamnya turun, kalau kita jual saham, sahamnya malah naik. Ya karena teman-teman belinya di area resist. Setelah teman-teman beli ya, selling powernya besar di sana, orang pada jualan ya, kemudian teman-teman keguyur, harganya turun. Kemudian semakin turun, teman-teman berpikir, ah siapa tahu naik ya, siapa tahu masih naik. Ah ini kan hanya gocekan sementara, berpikir seperti itu ya. Terus turun lagi, ah nggak apa-apa, siapa tahu masih naik, saya sabar menunggu kok. Nah, kemudian turun terus, tepat di titik support ya, di mana harganya itu kemudian turun dan memantul, tapi nggak naik nih. Saya selalu bilang berkonsolidasi di support. Nah, ketika sudah diam di support seperti itu, teman-teman mulai bosen atau mulai khawatir. Aduh, ini kok kalau udah minusnya udah 10% nih aku, udah minus 15% nih. Apa aku harus jual ya? Wah, gimana ya? Terus teman-teman memutuskan untuk jual. Setelah teman-teman jual, ternyata di daerah support yang buying powernya kuat itu ada big money, ya kita ngomong bandar, atau ada orang-orang yang ngumpulin harga di area support seperti itu. Nah, ketika teman-teman jual, biasanya entah kenapa kok kebetulan banget setelah jualan, entah
beberapa menit kemudian atau besoknya, nggak lama, kok harganya naik tiba-tiba rally, naik 10% atau naik 15% atau bahkan arah. Ya karena teman-teman ternyata berjualan di area support. Jadi ini yang perlu apa ya? Ini adalah kenyataan dari market kita ya. Jadi teman-teman harus mengerti ini kenyataannya. Kalau teman-teman tidak apa ya? Saya bilang teman-teman tidak mau belajar untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Akan menurut saya akan sangat berbahaya ya teman-teman ya. Akan sangat berbahaya sekali karena ya ini yang terjadi gitu loh teman-teman. Kalau ini Mbak Marta slide-nya hilang atau Sebentar, Om Ben. ya nggak apa-apa Ada ya. sih slide-nya. Saya terusin karena di tempat saya ini yang ada videonya Mbak Marta. Apa punya saya yang salah ya? Masih ada sih Om Ben slide-nya. Ada ya, ada ya. Ada, masih ada. Ada. Oke. Ini kenapa punya saya tiba-tiba jadi videonya Mbak Marta besar sekali. Sebentar ya. Oke. Oke, yang penting di teman-teman tetap bagus ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saya lanjutin ya. Jadi kalau teman-teman memahami area support dan resist, maka yang terjadi adalah teman-teman ini bisa paham bagaimana cara teman-teman trading ya. Yang terjadi seperti itu ya. Nah, kemudian bisa dibantu next slide. Oke, di sini saya bilang ya teman-teman, ini adalah juga prinsip ya, di mana saham-saham yang uptrend ya, saham-saham yang uptrend itu support akan terasa sangat kuat dan resist terasa sangat mudah ditembus ya, sangat tipis. Kenapa seperti itu? Karena memang sahamnya bergerak naik, lagi uptrend nih, lagi dapat momentumnya. Gampangannya seperti ini teman-teman. Teman-teman kita ngerti yang namanya momentum ya dalam pelajaran fisika ya seperti itu ya. Di pelajaran fisika biasanya itu diajari momentum ya, momentum. Ketika sebuah benda bergerak ya, maka tenaga yang dibutuhkan untuk mendorong benda tersebut akan lebih mudah daripada ketika benda itu diam ya. Apalagi kalau kita ngomong bergerak dengan sebuah kecepatan. Jadi kita dorongnya lebih gampang ya seperti itu. Nah, momentum itu seperti itu teman-teman. Jadi ketika saham bergerak uptrend, dia mempunyai momentum naik ya. Momentum naik. Jadi seperti roket ada boosting power ke atas. Nah, kalau kita ngerti dan kita riding di saham-saham yang punya momentum naik ya, yang momentumnya bagus seperti itu, akan lebih mudah sekali untuk kita mendapatkan profit tentu saja ya. Saya bilang ini makanya memperbesar probabilitas untuk menang ya. Makanya cari saham-saham yang sedang bergerak uptrend ya. Nah, saham yang bergerak uptrend ini support ini sangat kuat. Karena kenapa kuat? Karena yang tadi saya bilang ada boosting yang kayak roket itu yang menahan dia. Buying powernya sangat besar sekali daripada selling power. Kenapa resistnya sangat mudah dijebol? Karena ketika buying powernya gede ya, kita harus ngerti ya teman-teman, di market ini adalah adu kuat antara penjual dan pembeli seperti itu ya. Jadi kenapa harga bergerak naik? Karena orang yang membeli lebih banyak daripada orang yang menjual seperti itu. Nah ini terjadi dalam saham yang bergerak naik ya, yang punya momentum naik itu seperti itu. Jadi buying powernya sangat kuat sekali ya. Kemudian next slide bisa dibantu. Dan kebalikannya di saham downtrend, support itu akan terasa lebih tipis dan mudah dijebol. Sedangkan resistnya sangat kuat sekali. Karena kenapa? Sama kebalikannya dengan saham yang uptrend tadi. Saham yang downtrend itu sama seperti kita menggelindingkan barang atau batu besar ya dari puncak bukit. Karena dia menurun karena gaya gravitasi. Nah, itu membuat saham itu akan mudah sekali turun. Ya, jadi buat teman-teman yang suka nih beli saham-saham downtrend tapi nggak memahami ya, sudah beli saham downtrend dipakai untuk swing. Itu sangat fatal sekali. Makanya berapa banyak yang teman-teman akhirnya terjebak ya di beberapa saham ya, entah saham big caps atau saham gorengan yang sedang bergerak downtrend ya. Teman-teman merasa kok ini saham kok turun melulu, kok nggak naik-naik. Ya, kok naiknya cuma sebentar, kemudian turun lagi. Ya karena saham ini dalam pola downtrend. Makanya untuk kita bisa memperbesar winning rate kita, jangan bermain di saham-saham downtrend. Kecuali teman-teman mau hanya fast trading aja memanfaatkan pantulan atau technical rebound atau yang disebut dead cat bounce ya, pantulan kucing mati. Itu naik sementara membuat dari lower high dari lower low membentuk lower high, kemudian dia akan membentuk lower low lagi. Jadi ini yang terjadi. Jadi teman-teman jangan sampai terjebak di saham-saham yang seperti ini. Untuk kita bisa beat the market, kita harus mengerti yang pertama support dan resist dulu.
Yang kedua, kita harus mengerti yang namanya uptrend atau yang namanya downtrend. Nah, sedangkan bagaimana dengan sideways? Sideways itu dia bergerak di area range-range yang terbatas aja. Jadi support, resist, support. Jadi cuma mantul-mantul aja ya. Jadi nggak kemana-mana. Kalau kita mau beli di saham yang sideways, kita juga harus ngerti support dan resistnya. Jangan sampai beli di resist jual di support, ya. Kebalik ya teman-teman. Makanya yang tadi bilang ketika teman-teman beli di resist harganya turun, jual di support harganya naik karena dia dalam range areanya itu. Makanya kalau teman-teman bisa ngerti, oh supportnya di sini, sebuah saham supportnya di sini. Mau teman-teman mau scalping, mau teman-teman swing, itu winning rate kalian lebih besar. Karena apa? Kembali tadi buying powernya ada mendukung kalian ya. Jadi kalian itu berjuang untuk membeli saham dan berjuang untuk menunggu naik itu nggak sendirian teman-teman. Ada banyak banyak pendukungnya ya, ada banyak supporter seperti itu untuk membawa harganya naik ya, seperti itu. Bisa dibantu next slide. Ya, jadi buy areanya di support dan sell areanya di resist ya. Oke, next slide. Nah, ini saya ada gambar nih ya, saya ada gambar. Kenapa ya? Kenapa orang itu stres ya setelah beli? Karena apa? Rata-rata itu sudah HK, all in, pakai margin pula, belinya di atas. Jadi belum menganalisa, dia sambar duluan. Setelah nyambar baru dianalisa. Itu yang salah ya, yang salah dari cara trading kita. Kalau kita trading seperti itu, kita akan hanya membakar duit kita dalam bursa ya. Oke, slide yang terakhir. Nah, ini saya memberikan penutup seperti ini. Jadi teman-teman jadilah trader yang peka terhadap dinamika market dan beradaptasi dalam perubahan setiap market yang ada. Ya, jadi marketnya mau kemana, kita beradaptasi. Kenapa harus beradaptasi? Supaya kita bisa winning rate kita tinggi. Kalau kita nggak beradaptasi, kita terus dengan patron yang lama. Kalau marketnya berubah arah ya, misal contohnya seperti ini. Oh ini musimnya lagi bearish nih. Ya kalau lagi bearish hindarin saham-saham big caps ya, saham-saham finance, saham-saham perbankan yang besar-besar. Itu pasti akan drop semua ya kalau lagi bearish. Kalau lagi sideways bagaimana? Oke, kalau lagi sideways mungkin kalian bisa mengubah secara strategi kita. Misalnya hanya tektokan saja, main pendek-pendek aja. Kalau uptrend bagaimana? Oh, uptrend trend following, beli aja saham-saham big caps ya, yang finance seperti itu. Nanti harganya akan bergerak naik. Ini kita harus beradaptasi. Nah, ini akan memperbesar chance kita untuk menang dalam market. Oke, sekian dari saya kembali kepada Mbak Marta. Baik, terima kasih Om Ben untuk penjelasannya yang sangat-sangat padat dan sangat-sangat bermanfaat. Dan sahabat Mirai Asset, kita langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk sahabat Mirai Asset yang punya pertanyaan, bisa langsung disampaikan di kolom Q&A. Nah, Om Ben, ngomongin tentang support resisten nih, banyak banget pertanyaan. Gimana caranya nentuin support resistennya nih, Om Ben? Jadi begini, kalau mau tahu cara support resisten itu memang harus buka chart ya. Jadi kita buka chart, kita lihat kalau ada sebuah saham yang bentuk jarum ke bawah ya, atau membuat low, kemudian dia mantul ya, ada jarum bawah, itu kita ngomong kita rejection ya. Saya bilang rejection karena ada pantulan. Nah, di titik itu kita bisa pakai sebagai support. Kemudian semakin banyak area itu buat jarum-jarum ya, yang dia nggak jebol ya, itu semakin supportnya kuat. Misalnya ya, anggap aja saham A itu turun sampai 110 ya, kemudian dia mantul ke 115, kemudian uji lagi 111, dia mantul lagi, kemudian uji lagi. Nah, semakin banyak pengujian, maka kita bisa berasumsi ini adalah support yang kuat. Jadi 110 bisa kita pakai sebagai support kuat. Nah, kita bisa pasang area buy di sana, stop loss-nya mungkin 3-5% dari area support tersebut. Nah, itu chance kita untuk menang gede, karena kita ngerti, oh ini area supportnya. Kebalikannya, kalau ada resist ya, misalnya ada sebuah saham kena 200 nih, kok nggak lolos ya, misal 210 ya, kemudian dia buat jarum, turun lagi ke 190. Besok naik lagi ke 200, nggak kuat lagi. Besok lagi naik ke 200, nggak kuat lagi. Itu kita harus hati-hati. Takutnya adalah, karena ini resist kuat, maka dia nggak akan jebol dari 200, yang terjadi adalah dia akan mencari support bawah. Karena apa? Selling power-nya besar. Jadi teman-teman kalau ada saham yang jarum-jarum ke atasnya banyak, ya seperti itu, dan itu berulang terus, jangan beli di area jarum tersebut. Gitu ya, jangan beli, tunggu aja. Kalau memang mau sabar menanti, tunggu benar-benar dia jebol dari area jarum tersebut. Kalau sampai jebol, dia akan kemungkinan besar rally ya. Itu yang saya lakukan untuk mengetahui support dan resist, Mbak Marta. Nah, kalau Om Ben, kalau misalnya untuk settingan chartnya, biasanya kita pakai, kalau untuk scalper ya Om Ben, biasanya time frame-nya dan indikatornya pakai apa Om Ben? Kalau untuk saya pribadi, saya untuk time frame di chart ya, itu kalau mau scalping maksimal 5 menit. Itu maksimalnya ya, maksimal 5 menit. Jadi saya selalu pakai 1-5 menit. Tergantung kita mau seberapa cepat kita keluar ya, seperti itu ya.
Dan ingat teman-teman ya, support di 1 menit itu lebih lemah daripada support di 5 menit. Jadi semakin gede ya, daily itu kuat, weekly lebih kuat lagi, monthly lebih kuat lagi. Ya, jadi karena apa? Karena berarti anggap aja dalam daily ya, dalam daily itu ada berarti dalam sehari, misalnya sehari ini kita trading 5 jam atau 7 jam di market ya. Berarti ada 7 candle jam-jaman ya. Kalau di candle 1 harian, jam-jaman ya, yang 1 hour berarti kita ada 60 candle menitan ya, atau misalnya kita pakai 5 menit berarti ada candle 12 dari 5 menitan. Otomatis ada 12 kali kan, seperti itu lebih kuat. Makanya teman-teman harus melihat dari 1 menit sampai 5 menit untuk scalping. Kalau untuk swing bagaimana? Tergantung juga. Kalau teman-teman memang swingnya yang lebih panjang lagi ya, kita pakai weekly untuk penentuan support dan resist yang kuat. Di mana support itu kita bisa pakai untuk area entry, di mana resist itu kita pakai untuk area keluar. Jadi ini tergantung style kalian masing-masing, bisa dari menit sampai dari weekly. Kalau monthly saya rasa terlalu jauh seperti itu ya, tapi ini bisa kalian kombinasikan. Kalau indikatornya saya hanya memakai moving average ya, saya hanya pakai MA10 aja ya, MA10 dan MA200 ya, itu aja yang saya pakai. Oke, baik. Terima kasih Om Ben. Nah, Om Ben kalau misalnya tentang support nih, tadi kan katanya ada support kuat, ada resisten yang kuat gitu ya. Kalau misalnya untuk support kuat sendiri tuh biasanya Om Ben ngelihat ini berapa candle ya baru kita bilang bahwa oh ini supportnya kuat nih gitu. Saya melihat pengujiannya yang saya ceritakan ya. Jadi ini berapa kali dia mengujinya. Karena begini, untuk pengujian itu membutuhkan konfirmasi saya bilang ya. Makanya kita masuk dengan piramida entry. Nggak bisa langsung, oh ini kita support nih, hajar all in, pakai margin. Nggak bisa gitu. Karena apa? Di market nggak ada yang pasti. Ya. Nah, kita pakainya piramida entry yang minggu lalu saya ceritain. Coba dulu 20% atau 30%. Tujuannya apa? Siapa tahu dia jebol ke bawah lalu mantul. Atau bikin yang namanya false breakdown. Nah, ketika dia false breakdown dan dia mantul, wah ini berarti kita bisa berasumsi ini dia lagi nguji support nih. Tungguin aja lagi ya, tungguin lagi. Ini kita ngomong soal swing ya, Jadi itu pengujian berkali-kali. Nah, bagaimana dengan scalping? Sebenarnya sama, tapi dalam time frame yang lebih kecil. Misalnya kalian buka di chart 5 menitan atau chart 1 menit seperti itu ya. Oh, harga saham ya saham A. Misalnya ya, dia naik ke atas 10% ya, kemudian dari 200 ke 220. Kemudian dia drop nih. Biasa setelah naik pasti ada drop. Kalau di saham-saham yang volatilitasnya tinggi. Karena setiap kali ada orang yang HK, akan ada orang yang buang kiri atau ada orang yang jualan langsung seperti itu. Makanya dia kuat-kuatan dulu kan. Nah, setelah dia mereda, ini kita bisa melihat. Makanya saya bilang kalau teman-teman mau lebih aman, kita masing-masing berbeda ya dengan saya, dengan Mas Iban, dengan Mas Bukti mungkin caranya berbeda. Kalau saya pribadi mau lebih aman, kita bermain di mana membutuhkan konfirmasi dulu. Saya pribadi jarang sekali entry di pagi hari. Jam 9 sampai jam 9 lebih 10 itu saya jarang sekali. Kecuali saya siap untuk gebuk-gebukan ya, kasarnya seperti itu. Untuk meramaikan market itu silahkan. Tapi kalau mau cari amannya, saya menunggu dia mereda. Karena beberapa saham kemarin ya saya lihat ya, saham A ya, dia bergerak naik ya, dari arah ya. Kan dia ada di arah nih, dari anggapnya 175. Open di 200, kemudian naik ke 220. Kemudian bergejolak di atas, 10 menit kemudian ARB dia. Nah, ini saya menunggu saya menghindari hal-hal seperti ini karena dari pengalaman saya pernah kejebak seperti itu. Saya HK, saya nggak disiplin, ARB dia nyangkut gitu loh. Nah, ini yang perlu saya waspadai, karena itu makanya saya menunggu konfirmasinya. Setelah dia mereda ya, tadi saya cerita soal yang tadi dari 200 ke 220, dia turun ke 214 misalnya. Kemudian dia mantul ke 216, turun lagi ke 212. Nah, kemudian selang 5 menit atau 10 menit dia kok mantul-mantul di 210, 216, 210, 212, 210, 214. Nah, ini kita bisa berasumsi, oh 210 ini area baik kita. Ini area support nih. Kita mau nyopet bisa nih, 210 masuk. Selnya di mana? Oh kok dia kok nggak bisa lolos 220? Ya sell di 218 atau 216. Profit kan kita kan. Tungguin lagi aja di 210. Oh mantul lagi, mau di sell silahkan. Itu cara penggunaan support resist dari chart menitan ya, yang saya ketahui dan saya terapkan seperti. Jadi kalau udah terkonsolidasi dia, apalagi udah panjang tuh, misal dia dari jam 10 sampai jam jeda sesi dia nggak turun dari 200. Nah ini menarik gitu loh, menarik karena apa? Selama 1,5 jam berarti dia konsol di area 200. Nah, sesi 2 ini biasanya ada chance untuk dia lompat ke atas atau malah jebol ke bawah. Tapi saya selalu berpikir seperti ini. Ketika saya mengetahui 200 area support saya, maka ketika saya beli di 200, saya pasang stop loss di 195 misalnya. Itu saya membatasi resiko. Resiko saya kecil gitu loh. Nah, sedangkan chance-nya untuk mantul lebih besar.
Nah, ketika mantul ke atas silakan. Oh, udah mantul nih, mau jual separuh, boleh teman-teman jual separuh, jual sebagian, jual bertahap. Nah, ini yang bisa kita lakukan uh, dengan memakai TA ya, TA untuk melihat support dan resistance dan memanfaatkan untuk scalping maupun untuk swing. Seperti itu Mbak Marta.